Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Angga Ramdhani, NIM 122000222 kelas 12 3B01. Perkenalkan nama saya Selamat Anugrah Zebua, NIM 122000135. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan satu proyek pembuatan aplikasi Q dalam bahasa pemrograman Python. Untuk programnya itu sendiri kita namakan program antrian vaksinasi Q, di mana program ini adalah program yang dirancang untuk memudahkan tenaga kesehatan dalam menentukan proses antrian atau Q pada saat kegiatan vaksinasi berlangsung. Baik, kami dari kelompok 4 beranggotakan saya sendiri Muhammad Angga Ramdhani, NIM 122000222. Kemudian Selamat Anugrah Zebua, NIM 122000135. Kemudian Ahmad Alfian Dwi Putra, NIM 122000148. Baik, untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selamat Anugrah Zebua. Silahkan. Pengertian Q dalam bahasa Indonesia berarti antrian, sehingga tidak heran jika pernah mendengar atau pernah sekilas mengetahui Q. Pada dasarnya, struktur data Q ini tidak jauh berbeda dengan stack, karena pada beberapa bagian, Q memiliki kemiripan dengan stack. Hanya saja, struktur data Q ini memiliki sifat atau prinsip FIFO, atau freeze in, freeze out, yang artinya pertama masuk, pertama keluar. Queue atau antrian adalah salah satu list linear dari struktur data yang beroperasi dengan cara freeze in, freeze out atau FIFO, yaitu elemen pertama yang masuk merupakan elemen yang pertama keluar. Data-data di dalam antrian dapat bertipe integer, real, recall dalam bentuk sederhana atau tekstur. Queue dilakukan dengan cara penyisipan di satu ujung, sedang penghapusan di ujung lain. Ujung penyisipan biasa disebut real atau tail, sedang ujung penghapusan disebut font atau head. Sebuah queue dalam program setidaknya harus mengandung 3 variabel, yaitu head untuk penanda bagian depan antrian, tail untuk penanda bagian belakang antrian, dan array data untuk penyimpanan data-data yang dimasukkan ke dalam queue tersebut. Kita masuk di karakteristik dan operasi queue. Karakteristik queue atau antrian: yang pertama elemen antrian, kedua front atau elemen terdepan antrian, 3 tail atau elemen terakhir, 4 jumlah elemen pada antrian, 5 status antrian. Operasi pada queue atau antrian: yang pertama tambah atau menambah item pada belakang antrian, 2 hapus atau menghapus elemen depan dari antrian, ketiga kosong atau mendeteksi apakah pada antrian mengandung elemen atau tidak. Operasi-operasi queue: yang pertama create, untuk menciptakan dan menganalisis queue dengan cara membuat head dan tail sama dengan -1. Kedua, isEmpty, untuk memeriksa apakah antrian sudah penuh atau belum dengan cara memeriksa nilai tail. Jika tail sama dengan -1, maka empty. Kita tidak memeriksa head, karena head adalah tanda untuk kepala antrian atau elemen pertama dalam antrian yang tidak akan berubah-ubah. Pergerakan pada antrian terjadi dengan penambahan elemen antrian ke belakang, yaitu menggunakan nilai tail. Yang ketiga is full, untuk mengecek apakah antrian sudah penuh atau belum dengan cara mengecek nilai tail. Jika tail lebih sama dengan max -1, atau karena max -1 adalah batas elemen array pada C, berarti sudah penuh.
Keempat, EQ. Untuk menambah elemen ke dalam antrian, penambahan elemen selalu ditambahkan di elemen paling belakang. Penambahan elemen selalu menggerakkan variabel tile dengan cara increment counter tile terlebih dahulu. Yang kelima, DQ. Digunakan untuk menghapus elemen terdepan atau pertama atau hit dari antrian dengan cara menggeser semua elemen antrian ke depan dan mengurangi tile dengan satu penggeseran, dilakukan dengan menggunakan looping. Keenam, clear. Untuk menghapus elemen-elemen antrian dengan cara membuat tile dan hit sama dengan -1, penghapusan elemen-elemen antrian sebenarnya tidak menghapus arenya, namun hanya menggeser indeks pengaksesannya ke nilai -1, sehingga elemen-elemen antrian tidak lagi terbaca. Penjelasan dan fitur project program. Tentang program, sebuah program antrian vaksinasi menggunakan basic program dari Q, di mana mekanismenya memasukkan data nama penerima vaksin dan memproses penambahan datanya dilakukan pada posisi paling belakang atau rear, dan proses pengeluarannya datanya dilakukan pada elemen atau data di posisi depan atau front (FIFO), sehingga sistem antrian menjadi terstruktur dan sistematis. Fitur program. Fitur program ini mulai dari menu, pilih menu, masuk antrian, keluar program, banyak antrian, keluar antrian, dan cek antrian seperti gambar ya di depan kita, silahkan dilihat. Oke, lanjut. Operasi dalam program. Yang pertama, import host. Digunakan untuk mengimpor modul, merupakan modul pada Python agar Python itu sendiri berinteraksi langsung terhadap sistem operasi. Yang kedua, import queue. Digunakan untuk mengimpor modul queue untuk multi file, maksudnya yaitu kita dapat memanggil file lain di dalam satu modul queue yang berbeda. Yang ketiga, class. Kerangka dalam pembuatan objek atau queue. Objek akan terbentuk jika kelas sudah didefinisikan atau bisa kita katakan juga sebagai sebuah blueprint atau cetakan dari objek queue yang dibuat. Yang keempat, def. Perintah atau baris kode yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan yang terstruktur untuk kemudian bisa dipanggil atau digunakan berkali-kali. While. Proses pengurangan suatu blok kode program selama kondisi terpenuhi. If atau else. Pengambilan keputusan atau kondisi if-else tidak hanya digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi, tetapi juga digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil atau dijalankan jika kondisi tidak sesuai. Pada Python ada beberapa statement atau kondisi, diantaranya adalah if, else, dan elif. Kondisi if digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi bernilai benar. Kondisi if else adalah kondisi di mana jika pertanyaan benar true, maka kode if dalam if akan dieksekusi. Tetapi jika bernilai salah false, maka akan mengeksekusi kode di dalam else. Return. Mengembalikan nilai suatu fungsi. Baik, saya lanjutkan penjelasannya. Dimana untuk kali ini saya coba akan menjelaskan mengenai operasi-operasi apa saja yang ada dalam program. Seperti terlihat bahwasanya kita dalam program ini menggunakan operasi dari import OS, import queue, ada class, def, ada perulangan while, if else, dan return. Oke, coba kita langsung saja untuk mendemokan dahulu agar lebih jelas, agar ada gambaran mengenai program kita yang telah dibuat, untuk mengetahui fitur apa saja yang tersedia pada program yang kita beri nama antrian vaksinasi Puskesmas Nyuri ini. Dimana untuk fiturnya sendiri terdapat 5 poin ya. Yang pertama yaitu untuk memasukkan data antrian, yang kedua untuk mengeluarkan antrian, yang ketiga yaitu untuk mengecek antrian, keempat menghitung banyaknya antrian, yang kelima yaitu keluar program. Ini dibuat untuk membantu
agar memudahkan pada saat pengantriannya atau menjadi terstruktur, sistematis, dimana sesuai dengan definisi dari Q, yaitu FIFO, first in first out. Kita tidak harus pusing untuk mengatur orang atau pendaftar pertama yang akan mendapatkan proses vaksin pertama gitu ya, sesuai antrian. Dia mengantrinya pertama maka mendapatkan vaksinasi pertama juga gitu ya, kurang lebih seperti itu. Baik, saya coba akan langsung masuk pada programnya. Sesuai dengan yang telah kita lihat, antrian vaksinasi Puskesmas Nuri ini yang pertama coba kita akan memasukkan nama penerima vaksin atau memasukkan data antrian. Kita pilih nomor 1, masukkan nama penerima vaksin yang ingin ditambahkan. Ini adalah data pertama ya. Coba kita akan menjelaskan memasukkan nama saya sendiri. Kemudian ada notif nama pasien Angga telah masuk antrian. Ini berarti bahwa nama Angga telah masuk dalam data antrian pertama tepatnya. Kemudian kita enter kembali untuk memilih. Saya cobakan memasukkan datanya kembali. Kita pilih nomor 1 kembali. Masukkan nama penerima vaksin yang ingin ditambahkan. Kita tambahkan notif sudah muncul, berarti ini sudah masuk juga. Kemudian kita enter kembali. Kita coba akan memasukkan kembali nomor 1. Masukkan nama penerima vaksin. Oke, notif sudah keluar, berarti ini sudah masuk juga. Saya coba akan memasukkan satu lagi dengan nama contohnya oke. Nama pasien juga sudah masuk, berarti datanya sudah tersimpan. Nah, di sini berarti kalau kita hitung berarti kita ada memasukkan 3 data ya. Sudah, kemudian dan ABC. Kita enter kembali. Kita coba akan mengecek ya, apakah betul antrian tersebut ada 4 atau 4 data. Pilih nomor 4, banyaknya antrian ada berapa? Sesuai dengan yang telah kita masukkan, panjang antrian adalah ada 4. Oke, coba kita akan menggunakan atau mengeluarkan data antrian. Kita enter kembali. Kita pilih nomor 2 untuk melihat atau mengeluarkan nama pengantri yang sudah selesai vaksin. Nama pengantri yang pertama tadi itu atas nama Angga. Jika ini sesuai dengan rumus dari Q di mana FIFO-nya berjalan, maka harusnya pendaftar pertama atas nama Angga ini keluar ya. Coba kita keluarkan. Nah, sudah sesuai ya, pasien atas nama Angga keluar dalam antrian karena dia pendaftar pertama. Kemudian coba saya akan mengeluarkan data selanjutnya, maka pasien yang pendaftar kedua atas nama Nugra juga keluar dalam antrian. Saya coba akan mengeluarkan kembali. Pasien Alfian keluar dalam antrian karena Alfian pendaftar ketiga. Secara hitung-hitungan berarti ini kita sudah mengeluarkan 3 ya, sedangkan ada 4 data. Coba kita akan cek banyaknya antrian betul nggak, tersisa 1. Kita pilih nomor 4. Nah, betul ya, panjang antrian adalah 1, dimana penerima vaksin tersisa atas nama ABC tadi ya. Baik, coba kita akan mengecek antrian sekarang, dimana jika notif keluar true itu berarti bahwa kosong, tidak ada data yang tersisa. Baliknya, jika bernilai false maka di situ ada data. Nah, dari kasus seperti ini harusnya bernilai false ya, karena masih ada data atas nama ABC. Coba kita lihat, cek antrian, kita pilih 3, maka dia akan false. Betul ya, karena masih ada sisa 1
atas nama ABC yang tersedia. Baik, coba kita akan mengeluarkan ya sekarang agar habis. Kita keluarkan kembali. Nah, atas nama ABC keluar antrian. Berarti dalam hitung-hitungan di sini tidak ada lagi data yang tersisa dalam data antrian. Tidak ada orang yang mengantri dalam proses vaksinasi ini. Coba kita akan cek banyaknya antrian untuk memastikan batch 4. Nah, banyak antrian adalah kosong, dimana berarti telah habis, telah tervaksinasi semua pada hari itu, misalkan yang mengantri gitu ya. Jika sudah selesai, kita bisa klik atau kita pilih nomor 5. Kita pilih nomor 5 untuk keluar program. Exit ya. Baik, untuk programnya sendiri, untuk fitur-fiturnya sendiri seperti itu, dimana program ini sebetulnya dibuat bisa juga untuk memudahkan para tenaga kesehatan ya, khususnya tenaga vaksinasi puskesmas gitu ya, agar memudahkan mengatur orang dalam mengantri, tidak harus memanggil-manggil, mungkin kemudian hanya harus melihat orang pertama yang mengantri itu siapa gitu, kemudian memasukkan namanya. Dia otomatis nanti kalau kita proses, maka nama dengan pengantri pertama yang akan diproses duluan gitu, atau divaksin duluan. Nah, baik, untuk codingannya sendiri seperti yang telah dilihat oleh teman-teman, kurang lebih seperti ini, dimana untuk sistem-sistem operasi-operasinya itu sendiri yang telah kita jelaskan tadi. Untuk sistem operasi dalam program di sini kita menggunakan import OS, juga menggunakan import dari Q, dimana untuk import OS ini kita gunakan untuk mengimpor modul, merupakan modul pada Python, agar Python itu sendiri bisa berinteraksi langsung ya terhadap operating system atau sistem operasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita menggunakan import dari Q, dimana digunakan untuk mengimpor modul Q untuk multi file, maksudnya yaitu kita dapat memanggil file lain di dalam suatu modul Q yang berbeda. Kemudian di situ juga ada kelas, yaitu kerangka dalam pembuatan objek Q. Di sini objek akan terbentuk jika kelas sudah didefinisikan, atau bisa kita katakan juga sebagai sebuah blueprint atau cetakan dari objek Q yang telah kita buat myQ ya. Kemudian ada berbagai macam dep di situ. Ada dep initial, ada isEmpty, ada qadd, ada qout, kemudian ada size. Dimana untuk dep initial itu sendiri digunakan kita masukkan untuk menginisialisasi objek antrian ya, dimana jangan lupa juga kita menyatakan statement bahwa item ini berada pada objek dari Q. Kemudian yang berikutnya yaitu ada dep isEmpty, fungsinya yaitu untuk melihat apakah nilai kosong. Jika ya atau jika tidak, maka return, maka akan mengembalikan dari fungsi tersebut. Selanjutnya yaitu ada di dep qadd, dimana fungsi ini yaitu untuk menambahkan data antrian dengan menyimpan variabelnya di dalam variabel dari objek atau obj. Selanjutnya yaitu ada definisi atau dep qout, dimana fungsi ini digunakan untuk mengeluarkan antrian. Jika kosong maka return, maka akan mengembalikan dengan memberikan print out atau notif data kosong. Kemudian ada juga dep size, yaitu dimana kita gunakan untuk mengetahui atau menghitung banyaknya isi data. Kemudian return, dimana untuk mengembalikan nilai dari ukuran dari datanya ya.
Nah, kita masuk pada definisi atau main menu. Pilih Y, kita menggunakan perulangan dari while. Pilih sama dengan harus sama ya, berarti Y kita menggunakan OS operating system dengan variabel bernama CLS, yaitu dimana kita gunakan OS sistem ini untuk menampilkan program ke layar baru atau ke halaman khusus, karena kita akan melakukan penginputan data secara berulang. Oke, seperti yang terlihat bahwa di sini sesuai dengan yang telah saya demokan tadi, program ini mempunyai 5 fitur, dimana yaitu untuk memasukkan antrian, melakukan antrian, mengecek antrian, melihat banyak antrian, kemudian mengeluarkan program. Nah, di sini untuk menampilkan fungsi ini untuk menampilkan pilihan ini pada program. Baik, kita masuk pada variabel. Kita memasukkan variabel dengan nama pilihan. Saat input, silahkan masukkan pilihan Anda. Nah, maka jika kita memilih angka 1, maka variabel menyimpan dengan 1, kemudian memasukkan OS system di sini seperti yang tadi dijelaskan, yaitu dimasukkan ke data antrian dan program akan ditampilkan ke layar baru. Jika sudah, maka data tersebut akan disimpan pada variabel objek atau nama tadi kita panggil kembali ya. Objek sama dengan str atau obj sama dengan str input, masukkan nama penerima vaksin yang ingin ditambahkan. Ini nanti kita simpan berarti di variabel objek. Maka selanjutnya yaitu munculkan atau print nama pasien, nama variabel objek tadi yang telah diisi setelah dimasukkan, setelah masuk dalam antrian gitu ya. Ini untuk menampilkan data, penambahan data jika kita pilih nomor 1. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada elif. Jika kita memilih pilihan kedua, maka seperti tadi sistem dengan nama variabel CLS sama dengan self queue ini untuk mengeluarkan antrian, di mana fungsi atau program ini akan mengeluarkan data yang berada di depan atau head, kemudian akan melanjutkan antrian ke berikutnya sesuai dengan basis dari queue ini, di mana basis FIFO yaitu first in dan first out. Berbeda dengan stack ya, dimana kalau stack kebalikannya yaitu LIFO last in first out. Baik, kita lanjutkan. Jika antrian kita pilih if temp ini, maka variabel ini akan disimpan, kemudian munculkan data antrian kosong. Kemudian ada else selanjutnya, jika if ini tidak terpenuhi maka print antrian kosong langsung. Kemudian jika kita memilih pilihan yang ketiga, yaitu dimana untuk pilihan ketiga itu untuk mengecek antrian apakah masih ada antrian atau tidak. Jika tidak, maka dia akan atau misalkan dia kosong gitu ya, maka munculkan statement dari true. Jika masih ada, maka akan muncul statement dari statement false gitu ya, untuk pilihan nomor 3 ini. Kemudian yang keempat yaitu untuk mengetahui banyak data yang sedang mengantri di size ini ya. Elif pilihan sama dengan 4, OS system seperti biasa ini CLS, print panjang antrian adalah, ini berarti nama panjang antrian yaitu variabel yang ada pada str tadi ya, nama variabel yang telah diisi. Kemudian masukkan juga size-nya. Oke, yang terakhir yaitu ada pilihan yang kelima, dimana pilihan kelima itu sendiri yaitu untuk keluar dari program, maka kita tinggal memasukkan statement dari quit, maka akan langsung keluar.
Nah, selanjutnya yaitu di sini ada if name main queue sama dengan my queue, queue dan main menu. Ini adalah driver kode ya untuk memanggil menu utama dan menjalankan fungsi yang ada pada queue agar program ini bisa berjalan. Maka kita memerlukan driver kode untuk memanggil menu utamanya, dimana kita mendeklarasikan queue ini sama dengan my queue, queue juga sama dengan main menu tadi ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Muhammad Angga Ramdhani mewakili teman-teman semua dari kelompok 4 menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian atau dalam pembuatan program ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.